Selamat sore, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai kajian bencana tanah longsor di Kabupaten Bogor untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana. Longsor dan gerakan tanah memiliki dampak serius yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Namun, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak merata seringkali menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat yang dapat memicu kepanikan dan memperparah dampak bencana. Salah satu langkah mitigasi yang efektif adalah dengan mengenali dan memetakan karakteristik daerah rawan longsor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat resiko tanah longsor tertinggi di Indonesia. Kondisi topografi perbukitan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, curah hujan tahunan tinggi, serta jenis batuan vulkanik muda menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap gerakan tanah. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 65% wilayah Kabupaten Bogor masuk kategori resiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap longsor. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan spasial tingkat bahaya dan kerentanan tanah longsor yang komprehensif sebagai dasar perencanaan tata ruang serta mitigasi bencana. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi sistem dan parameter pemantauan atau monitoring, membuat pola kerentanan atau peta bahaya, serta menentukan indikator awal kejadian longsor melalui analisis dan pengamatan lapangan. Berikut aspek pertama dalam kajian bencana tanah longsor yaitu aspek monitoring. Pada aspek monitoring, fokus utamanya adalah pada proses pemantauan kondisi lingkungan dan fenomena fisik yang berpotensi memicu terjadinya tanah longsor. Faktor-faktor seperti kemiringan lereng, curah hujan, dan kondisi geologi menjadi variabel utama yang harus diamati secara terus-menerus. Pemantauan ini dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data antara lain data curah hujan, spasial temporal, dan data topografi untuk melihat perubahan bentuk lereng serta hasil observasi lapangan terhadap perubahan tutupan lahan dan sistem drainase alami. Melalui kombinasi data ini, kita dapat memahami dinamika kondisi lereng secara real-time yang menjadi dasar penting untuk mendeteksi potensi bahaya sebelum terjadinya longsor. Kemudian yaitu aspek mapping, di mana aspek mapping bertujuan untuk menggambarkan sebaran spasial potensi longsor. Pemetaan ini dilakukan dengan menggabungkan data topografi, jenis tanah, curah hujan, dan tutupan lahan menggunakan analisis SIG. Dalam kasus ini, proses inti pembuatan peta kerentanan dilakukan dengan metode frekuensi rasio yang memetakan hubungan statistik antara variabel lingkungan dan kejadian longsor, di mana pada peta ditunjukkan bahwa daerah berwarna merah dan oranye terkonsentrasi pada wilayah selatan dan barat daya peta. Peta merupakan area yang memiliki kemiringan lereng curam, curah hujan tinggi, dan litologi lemah atau misalnya batuan vulkanik lapuk. Sementara itu, wilayah utara dan timur laut yang berwarna hijau menunjukkan area datar dengan risiko longsor sangat rendah. Sebenarnya data validasi atau titik longsor aktual yang banyak berada di area merah menunjukkan bahwa model FR memiliki akurasi prediksi yang tinggi, yang artinya daerah yang dikategorikan berisiko tinggi memang bertepatan dengan lokasi longsor aktual di lapangan. Setelah wilayah longsor berhasil diidentifikasi melalui proses mapping, langkah berikutnya adalah memahami tanda-tanda awal sebelum longsor benar-benar terjadi. Inilah yang kita sebut sebagai aspek prekursor, yaitu indikator atau sinyal awal yang muncul sebelum bencana terjadi. Misalnya, munculnya retakan di tanah atau dinding bangunan, perubahan debit sungai, kemiringan pohon, atau deformasi permukaan yang terdeteksi oleh cita insat. Indikator ini menjadi sinyal penting dalam sistem early warning karena memberikan waktu bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi sebelum longsor benar-benar terjadi. Aspek prediksi atau prediction diterapkan untuk memberikan peringatan dini sebelum longsor terjadi. Melalui integrasi data curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan historik kejadian longsor yang menjadi indikator risiko harian. BMKG telah memiliki ambang hujan yang sering digunakan secara operasional sebagai pemicu siaga. Contoh nilai referensinya yaitu lebih besar dari 56 ml per hari atau lebih besar dari
128 ml per 3 harinya, yang mengindikasikan potensi longsor meningkat secara signifikan di wilayah rawan. Pada konteks Kabupaten Bogor, area pegunungan di utara tengah yang mengarah pada kawasan puncak telah terindikasi memiliki potensi longsor yang tinggi. Data ini kemudian dihubungkan oleh BPBD dan BNPB ke dalam sistem peringatan dini LEWS atau Landslide Early Warning System yang berbasis sensor hujan dan pemantauan lereng untuk mengaktifkan peringatan cepat ke level kecamatan desa atau desa saat ambang terlampaui. Dengan demikian, prediksi bukan hanya analisis tetapi benar-benar dioperasikan untuk aksi cepat, pengaktifan SOP siaga, patroli lereng, penutupan sementara akses titik rawan, serta penyusunan rekomendasi evakuasi mikro berbasis data harian. Kemudian selanjutnya, dari tabel pada slide berikut ini, kita dapat mengetahui mengenai definisi, contoh data atau metode, tujuan, dan keterkaitan dengan Early Warning System atau EWS dari aspek monitoring, mapping, precursor, dan prediction dalam hal mitigasi bencana. Dalam hal ini, definisi atau fungsi dari aspek monitoring yaitu pemantauan kondisi lereng dan faktor pemicu secara periodik dan real time. Tujuannya untuk mendapatkan informasi perubahan lereng secara aktual dan berkelanjutan. Aplikasi aspek monitoring di Kota Bogor yaitu dengan pemasangan sensor curah hujan otomatis AWS atau rain gauge yang dioperasikan oleh BMKG dan BPBD Kota Bogor untuk memantau intensitas hujan harian dan kumulatif. Data ini digunakan untuk menentukan apakah curah hujan sudah melewati ambang batas threshold pemicu longsor. Kemudian juga dilakukan pemantauan deformasi lereng dan pergerakan tanah. Pemantauan deformasi lereng menggunakan sensor GNSS atau inclinometer yang digunakan di daerah rawan seperti Ciawi, Ciomas, dan Sukamakmur. Pergerakan kecil pada lereng bisa direkam secara real-time dan dikirimkan ke pusat data BPBD. Selanjutnya juga dilakukan pemantauan menggunakan sistem kamera pemantau lereng dengan CCTV dan drone monitoring. Digunakan untuk memantau kondisi lereng dan vegetasi pada wilayah yang sering terjadinya longsor. Kemudian, definisi dari aspek mapping yaitu pemantauan kondisi lingkungan dan fenomena fisik secara kontinu. Tujuannya untuk mendeteksi perubahan atau anomali sebagai dasar analisis. Aplikasi aspek mapping di Kota Bogor yaitu dengan membuat peta kerawanan longsor yang disusun oleh PVMBG dan Pusat Vulkanologi Geologi yang bekerja sama dengan Bapeda Kota Bogor. Peta ini memetakan daerah dengan potensi longsor yang tinggi berdasarkan data topografi, data geologi, data curah hujan, dan data penggunaan lahan. Kemudian juga dapat memanfaatkan cita satelit dan data DEM atau data digital elevation model. Data ini digunakan untuk menentukan kemiringan lereng, jenis tanah, dan pola aliran air. Kemudian juga dilakukan identifikasi lokasi yang menjadi prioritas mitigasi. Hasil pemetaan menentukan di mana sensor EWS akan dipasang dan lokasi mana yang membutuhkan rehabilitasi vegetasi atau pembangunan drainase lereng. Selanjutnya, definisi dari aspek prekursor sendiri yaitu menjadi indikator awal sebelum terjadinya bencana yang memiliki tujuan untuk menunjukkan lokasi rawan, intensitas, dan area terdampak. Aplikasi aspek prekursor di Kota Bogor yaitu memantau retakan tanah dan rembesan air. Pemantauan ini dilakukan oleh warga dan tim siaga bencana desa atau Destana sebagai bagian dari EWS berbasis masyarakat. Laporan prekursor dikirim ke BPBD melalui sistem pelaporan cepat, salah satunya menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian juga dapat melakukan peningkatan tekanan air pori atau piezometer yang menggunakan sensor bawah tanah di beberapa titik uji untuk memantau kelembapan dan tekanan air tanah yang meningkat menjelang longsor. Kemudian juga dilakukan analisis data sensor deformasi. Jika kecepatan pergerakan tanah meningkat secara signifikan, lebih dari ambang batas yang ditentukan, maka sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi peringatan ke operator EWS.
Yang terakhir, definisi dari aspek prediction yaitu pemodelan probabilitas terjadinya hazard di masa depan, yang memiliki tujuan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya longsor, estimasi waktu dan lokasi potensial, serta menilai intensitas dan dampak potensial. Aplikasi aspek prediction di Kota Bogor yaitu pemodelan prediktif yang berbasis curah hujan dan stabilitas lereng yang salah satu metodenya yaitu model triggers. Model ini digunakan oleh Pusat Mitigasi Bencana IPB untuk menghitung probabilitas longsor berdasarkan hujan dan sifat tanah di Bogor. Output model ini berupa peta prediksi kejadian longsor per jam atau per hari. Kemudian juga dapat melakukan pemodelan berbasis machine learning yang menggunakan data historis kejadian longsor beberapa tahun sebelumnya dan curah hujan dan elevasi untuk memprediksi kemungkinan kejadian baru. Kemudian dapat juga melakukan integrasi dengan sistem EWS atau Early Warning System. Ketika curah hujan harian melebihi ambang batas, misalnya 120 mm per hari, sistem akan memberikan peringatan otomatis melalui sirena dan SMS ke masyarakat. Kesimpulannya, keempat aspek monitoring, mapping, precursor, prediction saling melengkapi dan terintegrasi dalam sistem mitigasi longsor di Kota Bogor. Mapping menentukan area prioritas mitigasi dan pemasangan sensor. Monitoring menyediakan data secara real-time untuk mendeteksi perubahan kondisi lereng. Precursor menjadi tanda awal yang memicu sistem peringatan, dan prediction memberikan proyeksi dan waktu potensi longsor untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Integrasi dari keempat aspek ini akan membentuk LEWS atau Landslide Early Warning System yang efisien baik berbasis teknologi maupun partisipasi masyarakat. Penerapan sistem ini sangat penting untuk Kota Bogor karena wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi, topografi yang curam, dan perubahan lahan yang cepat, yang menjadikannya salah satu daerah paling rawan longsor di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.